kok bisa bahasa Korea itu belajarnya dari kapan nggak? Sebenarnya aku kurang inget sih kapan pastinya aku belajar bahasa Korea, tapi sih inget aku tuh SD. Kok bayarannya rada aneh ya? Kok bayarannya kayak bisa 3 kali lipat aku biasanya ya? Waduh. Gitu. Tapi ternyata di hari itu tuh aku harus nerjemahin sampai ke meja operasi. Jadi tuh ada 2, Maite. Yang pertama tuh baru 4 hari, yang kedua tuh udah 8 hari. Pokoknya abis itu aku langsung dirawat, aku panas. Oh, Demam, ya. mungkin nggak stres kali ya. Mungkin. Kak, dulu tuh aku belajar bahasa Korea juga sendiri. Aku tuh belajar bahasa Korea nggak ke Korea sama sekali loh. Kan banyak banget teman-teman di sekitar aku yang bilang, ya aku nggak bisa belajar bahasa Korea karena aku tuh masih ada di Indonesia. Maksudnya tuh aku hadir di sini supaya nunjukin kalau tanpa privilege pun kita bisa belajar bahasa Korea. Walaupun ya emang kita harus usaha lebih keras daripada orang lain. Jadi tuh kan kalau misalnya K-pop tuh suka satu boy band atau nggak suka satu grup gitu. Kan kalau grup kan membernya ada banyak. Oh iya. Nah, satu member yang paling aku suka tuh namanya Bias. Bias. Oh iya. Bias. Nah, ini adalah Bias aku. Siapa namanya? Namanya Hamim. Iya. Amin. Dari boyband? Apa kita ngomongin di ini aja di. Ya udah mulai aja kan nggak apa-apa. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Ini 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 tuh idol namanya Plev. Play. oh, play. Jadi kan kayak kalau misalnya idol Korea tuh ada EXO, ada siapa lagi idol Korea yang ditahu? NCT. NCT, BTS gitu kan. Nah, tapi ini tuh dia virtual idol. Oh. Virtual tuh jadi dia tuh Ini kayak orang pakai motion cap, tapi yang kelihatan di kita tuh kartun animasi gitu loh. Animasinya. Ya jadi virtual kayak Hatsune Miku, tau nggak Hatsune Miku? Ini, boleh nggak sih aku tunjukin? iya. Jadi kan Bajunya aja gitu. Maaf. Enggak, kayak ini koil. oh iya. Iya. Jadi kalau misalnya Plev tuh dia kayak gini loh, kayak virtual idol gini. Jadi dia kayak Oh iya. ini tapi idol kayak boy group. Iya. Jadi Nggak paham ya? Paham. Ini yang turun ke Tera kan ntar. Lihat. Bener. Iya kan, bener kan. Iya. Nah, gue tahu itu. Iya benar. Jadi alien, mereka tuh alien. No. Oke. Alien nih. Keren, Ami, Allah. Amin. Amin. Iya, maaf. Amin. Maaf. Please. Oke, gimana Jil? Gue takut. Nggak apa-apa. Oh iya. Maaf ya kayak nggak apa-apa ya. Kan kita kan Iya. mau ngobrol-ngobrol aja nih Iya. singkat karena di sini nggak semuanya diomongin. Nah. Oh iya, teman-teman, kita kedatangan nih bintang tamu namanya Kak Dina. Hai semuanya, halo. Dia tuh siapa sih, Mbak? Ini mungkin kenalin dikit mungkin. Jadi sebelumnya gua kenal dia, jangan gitu ya. Oke, Kak Dinar ini sebagai translator juga bisa. Lu kalau lihat dia kemana-mana acara Korea pasti ada dia nih. Betul. Ataupun dia bisa Amin. ya, terlihat juga ya kayak Aku masih berusaha sih seperti Oh, jadi berusaha. tour guide. influencer juga. Konten Iya. creator konten. Content creator. Nah, boleh tuh cek IG-nya di mana Kak? Di sini lagi nih. Nanti Kak? cek IG-nya. Nah, tuh gitu tuh. Di sini? Ya, di sini. Editor udah minta aja tuh. Oke. Yang Palu Gada lah, Palu Gada. Gak ada. Palu Gada. Nah, ini mantep banget. Kemarin tuh gebrakannya Kak Dinar tuh banyak banget rentetannya ya Kak ya. Iya. Sebelumnya Kayak itu lagi sibuk-sibuk banget nih, Wah, Mbak ini ya. sibuk banget, Kalau apalagi- lihat dari Instagramnya. Amin, Bener. sibuk. Amin. Sibuk Amin, tuh. ya. Sibuk. sibuk. Gimana kemarin Kak pas terakhir kali ngeliat kemarin berarti Ilhun ya Kak ya? Iya, main terakhir Ilhun. Iya, Ilhun. 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 Oke, nih maaf gini. Dari apa? Boyband apa? Enggak ada, dia solois. Iya dari apa? Ya, harusnya dia ya, Iya, ngetes mungkin dia cuma ya. ada. Harusnya ngetes dia. Ya itulah, ya. Cuman ngeliatnya Ilhun. Ilhun, Ada. benar. Rame kayak itu ya. Rame banget sih, tapi dia tuh memang udah banyak fansnya dari dulu. Jadi nggak kaget kalau emang misalnya ternyata banyak fansnya yang datang ke situ. Gitu. Tapi Banyak ramah banget. ya kayak. Si Ilhun ya, ramah, tapi semua idol Korea ramah sih. iya, Ya, pasti menurutku sih. kayak nggak ada yang jahat atau gimana gitu Iya pasti ada. tuh. Sejahat, gila. Ya itu kegiatan kemarin
Iya, Kak. Kemarin itu sebenarnya dia tuh promosi kesini tuh untuk promosi lagu. Lagu. Jadi dia tuh kayak ngeluarin single album baru gitu Single loh. baru. Nah terus untuk mempromosikan itu, jadi dia tuh kayak collab sama media, terus collab sama majalah, terus habis itu ada bikin konser di Iya. Lotte, Iya. Lotte Shopping Avenue ya. Iya. Lotte Shopping Avenue. Jadi di Lotte Shopping Avenue tuh di tengah-tengahnya ada panggung Korea Panggung, 360 gitu, tau gak sih? Tahu. Bohong. Kan lihat, kan lihat. Tadi aja nyebutnya Lotte Iya, Teh. Wow. Shopping Avenue. Iya. Nah, akhirnya dia jadi tuh kayak open concert gitu loh. Iya. Jadi konsernya tuh gratis. Kan kalau misalnya panggung di tengah Korea di tengah Lotte Shopping Avenue tuh bisa dilihat sama semua. Jadi Iya. kayak dari atas Bener. tuh bisa dilihat juga. Jadi tuh kayak konser gratis untuk mempromosikan lagunya. Berarti kakak di situ jadi translatornya tuh. Aku jadi translator. Nah, kemarin tuh memang kegiatan beliau tuh kayak ada 2-3 hari. Nggak cuma konser doang, tapi kan ada kayak collab sama media. Nah, aku jadi nerjemahin 3 hari itu sih. Dari awal tuh, Kak? Wawancara. Iya, dari awal Sampai dia akhir datang itu? sampai akhir. Mantap. Berarti 3 hari itu di Lotte terus-terusan atau? Enggak sih, ada yang di Lotte, ada yang kayak dia tuh ada belusukan ke sekolah juga gitu loh. Sekolah? Atau Baghdad. Oh, nih tempatnya dia nih, tempatnya dia. Iya. Iya, SMA-nya tapi. Enggak di SMK, sorry. Oh, SMA Baghdad Tapi satu gedung. yang di Cilandak. Iya, betul. Iya, nah dia tuh kemarin ke situ. Oh iya. Dia kemarin ada ambil rapot kan. Nah kayak itu surprise guest star-nya tuh Ilhun. Widih. Gila banget. Kok bisa ya? Gokil banget, Datengin Ilhun. Saya sebagai alumni senang ini. Alumninya excited ya. Saya alumni yang datengin saya. Mantap. Berarti dari Baghdad ke Lotte, terus abis itu kemana lagi? Baghdad ke Lotte, tapi memang kebanyakan di Lotte sih. Di Sama Lotte? dia lebih ke nyoba-nyobain makanan Indonesia Oh, gitu. iya, mantap. Jadinya ngeliatin Indonesia. Aku juga gitu. ngeliat sedikit kayaknya dia juga main-main ke media-media acara agak lawak gitu ya. Oh iya, dia kayak ke acara TV Iya, gitu. betul, gitu-gitu Ada ya, terus main-main. wawancara, Iya, banyak itu sih. seru banget itu Banyak pasti. kegiatan. Kak, berarti kalau dihitung-hitung nih kan udah jadi translator Ilhun nih. Iya. Boleh nggak sih kita mundur dulu sedikit? Oke, mundur sedikit. Kalau Kak Dinar nih awal-awal dulu kok bisa bahasa Korea itu belajarnya dari kapan Kak? Sebenarnya aku kurang inget sih kapan pastinya aku belajar bahasa Korea, tapi sih yang aku tuh SD, kayak SD. tahun 2013 gitu. 13 ya? Iya, 2013. Bener, kita lulus 14 Jil, pasti Iya. Jil. Emang kalian umur berapa sih? Kelahiran tahun berapa sih? 2001. 2001. Iya, 2001. Mau lihat KTP. Aku kira lebih muda dari manajer aku. Aku muda. Bang Pepe kan di atas aku. Oh iya ya. Oh iya. Iya, pokoknya 2013 lah. Aku 2013. pas SD, pas mau lulus SD itu juga sama. Jadi waktu itu tuh aku sebenarnya gara-gara ngelihat K-pop sih. Tidak dipungkiri memang K-pop lah. Berarti dari SD udah pemula suka semua K-pop? Justru 2012-2013 tuh awal mula. Masuk ya? Iya, Industri awal mula. K-pop tuh masuk ke Indonesia ya? Iya, waktu itu pertama kali tuh kayak Super Junior, Iya. Big Ya, Bang. tahu kan. Super Junior Iya. tahu. Ya, pertama Iya. kali nih masuk ke Indonesia. Iya, Dari situlah sebagai bocah-bocah FOMO, Iya, betul. awalnya ngikutin. Langsung. Karena semua orang tuh di tahun itu suka sama K-pop. Bener. Jadi kayak kalau aku nggak suka K-pop kayaknya Nggak, belum deh, nggak nggak. afdol nih. Nah nih, Gak hits gitu. Iya. udah nggak cocok tuh Sebastian Steele berarti ya. Belum aja nih. Oh, belum ada, belum. Awal mulanya itu ada karena ini. Karena K-pop. Iya. Akhir. Sebenarnya aku tuh kayak anak-anak cewek pada umumnya gitu loh. Dulu kan awalnya tuh fasenya Justin Bieber dulu. Betul. One Direction. Ariana. Iya, terus gitu. habis itu baru K-pop. Aku juga sama. Jadi awalnya tuh aku benci banget sama K-pop. Nggak suka aku sama K-pop. Awalnya. Nah makanya inilah kenapa kita nggak boleh benci sesuatu. Betul, karena ntar jadi cuka. Bukan benci sih, saya bahasa Inggris aja pasek tuh ini kan sih. Nah, terus berarti dari SD suka nonton K-pop, terus kan tuh berarti denger lagunya aja ya, berarti kayak kan cara ngomongnya juga agak beda ya kayak. Beda, iya. Itu berarti belajar dari SMP. Iya. Terus ke SMA atau ikut les kursus gitu gak? Jadi tuh sebenarnya awalnya tuh kan emang suka dengerin lagu, suka K-pop kan. Iya. Sebenarnya awalnya tuh nggak gitu suka drama. Nah karena sukanya K-pop tuh lebih sering nonton variety show gitu Oh loh. iya, variety Iya. show-nya Korea ya? Iya, jadi tuh memang ada Korea suka banget ikut variety show.
tahu variety show Korea nggak ya kayak Running Running Man. Man, Iya, ya, bener-bener. Iya. Running Man. Aduh, Running kenal Man. aja saya ini. Kayak kalau di Indonesia kayak dulu kayak acara Big Brother gitu, tau nggak sih? Big Dulu sempat Brother. ada yang sama di acara Indonesia apa? Iya, Big Brother. Mirip, ya? iya Big Brother, iya kayak gitu-gitu. Nah, Oke. terus awalnya tuh sebenarnya nonton dari situ. Jadi awalnya belajar sendiri aja. Oh. Sampai akhirnya puji Tuhan tuh didukung gitu sama orang tua untuk masuk les. Les berarti Kak. Tapi ternyata aku tuh nggak cocok les. Oh, lebih cocok sendiri Belajar sendiri, iya. Jadi tuh kayak nggak cocok belajar bareng-bareng gitu loh. Oh, iya. private berarti apa Nggak emang grup. grup? Dan Grup. mungkin les terlalu formal kali kalau Bisa jadi. nonton Running Man, nonton TV. Lebih enjoy. Iya, lebih nikmatin Iya. gitu kali. Karena kalau misalnya les itu kan dia ada silabusnya gitu kan. Kita Iya. harus ngikutin Iya, kayak banget. kita belajar Programnya. bareng. Iya. betul. Nah, kalau aku kayak lebih suka aku hari ini mau belajar ini. Gitu. Oh, jadi langsung ke tontonan lah Langsung ibaratnya. tontonan, ya. iya, Apa yang kayak paling gitu. susah, Kak? Kalau bahasa Korea tuh? Dulu Pas awal belajar. pas ya? awal belajar lebih ke ini sih kan aku tuh mulai belajar tuh tahun 2013 ya. Iya. Sedangkan di situ tuh belum marak ada YouTube, Iya, belum betul. ada TikTok yang ngajarin bahasa Korea tuh Iya. belum ada Iya, betul. gitu. Belum ada GPT. Iya, belum ada GPT gitu. Terus kayak apa terbatas juga kalau misalnya mau blog ada yang Iya. bahasa Inggris. Benar. Sedangkan kan lebih enak kalau belajar bahasa asing tuh sama bahasa ibu kita Iya, kan. betul. Iya. Gitu. Nah, jadinya lebih susah nyari source sih. Jadi kayak lebih susah nyari source untuk belajar Nyari kalau saat sumbernya itu gitu nyari ya. sumbernya. Terus kayak misalnya ada di variety show ada apa ngomong apa, Iya. aku nggak tahu artinya. Tapi pas di search tuh nggak keluar gitu artinya apa. Nggak ketemu lah ya bahasanya. Nggak ketemu. Iya, iya. Kalau sekarang kan dia tinggal cari Google Translate, Google gitu Translate. udah keluar gitu. Iya. Gitu. Mantap. Benar-benar. Nah, dari yang pas awal SD suka Korea terus sampai les itu nyampe belajar sendiri itu akhirnya pasti itu di tahap apa, Kak? Jujur, aku itu baru percaya diri ngomong Iya. kalau aku bisa bahasa Korea tuh kayak sekitar tahun 2020, 2021 deh. Baru dong, baru Orang-orang lagi lockdown berarti bikin Iya. konten berarti ya Kak ya? Makanya itu dia. Oh, karena iya. lockdown belajar Karena- mendalami. Enggak sih, sebenarnya aku mendalaminya tuh udah lama. Iya, oh iya. Kan udah mulainya dari 2013 tuh. Iya. Tapi lebih ke aku baru percaya diri gitu loh. Kayak misalnya, jadi sebelum tahun 2020 misalnya orang nanya, kamu bisa bahasa Korea? Aku bakal bilang nggak bisa. Oh. Karena aku belum percaya diri gitu loh. Benar-benar. Sedangkan Oh, kalau iya, tahun 2020 aku udah mulai berani tuh bilang kalau oh iya aku bisa sih bahasa Oh, Korea gitu. Oke. Keren. Menurut aku ya, karena sebenarnya aku tuh udah adalah pelajar yang lamban gitu. Menurut aku. Lama gitu lah jadi belajarnya. Karena nyantai juga kan. Iya, kan nyantai juga mungkin ya. Mungkin waktu itu belum kepikiran bakal jadi profesi atau kerjaan Iya, gitu kali ya. nggak ada target Iya. gitu. Jadi nggak beban. Karena suka aja dulu kan awalnya. Berarti dari 2013, 2020 buat konten langsung Iya. meledak nggak Iya. tuh Kak kira-kira? Jadi sebenarnya aku tuh bikin konten dari 2021 dan meledaknya tuh baru sekitar 2023 sih sebenarnya. Jadi tapi emang 2021 tuh aku nggak gitu konsisten. Sebenarnya lebih ke ini sih. Jadi kerjaan pertama aku tuh ada di tahun 2021. Sebenarnya itu tuh kayak sebagai penerjemah, biasa sih kayak penerjemah wawancara online gitu. Oh, iya. Jadi Itu job nggak pertama tuh, Kak? itu job pertama, Oh, ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu gimana kerjaannya, kayak kerjaan ringan aja. Tapi memang dari dulu tuh aku punya nazar. Kan aku kan susah banget ya Iya. belajar bahasa Korea karena nggak ada source. Jadi emang aku tuh punya nazar kalau nanti aku udah jadi penerjemah, ini aku sebenarnya udah pernah punya mimpi jadi penerjemah gitu. Oh, udah ada mimpi itu Kayak dari awal. tahun 2017 2018 tuh kayak aku pengen deh jadi di tahun penerjemah itu. gitu. Oke. Terus aku nazar kalau misalnya nanti aku jadi penerjemah, aku tuh pengen bikin donasi ilmu gitu. Jadi maksudnya aku pengen bikin konten yang ngajarin bahasa Korea supaya kalau orang-orang mau cari source belajar bahasa Korea tuh lebih gampang. Udah nemu gitu Iya, ya. supaya mereka source-nya. nggak ngerasain apa yang aku rasain susah Betul, gitu nyari source-nya. iya, iya. Makanya aku mulai bikin konten gitu. Dari sih. situ trigger bikin kontennya. Iya, Oke. gitu. Pertama kali berarti itu berat nggak sih Kak awal-awal pas jadi yang penerjemah Oh, online? penerjemah. Yang itu ya. Beratnya karena aku nggak punya pengalaman sih. Belum punya pengalaman di situ ya. Aku tuh nggak tahu kayak ini tuh gimana sih kerjanya Oh, gitu. tapi ngerti ya pasti dia ngomong, mau langsung ngomong gitu aja. Dulu sih sebenarnya mungkin gak secepat ini ya, Oh, iya. tapi kayak ya puji Tuhan sih bisa-bisa aja. Kalau lu mau tes nih ya, misalnya temen-temen nih cari dulu nih potongan
Korea gitu, ya teman-teman yang belakang cari potongan Korea, ntar diterjemahin langsung dah kalau nggak percaya mah. Iya, bisa Kita ini. ngobrol-ngobrol dulu aja gitu Iya. sebenarnya mah. Langsung aja. Iya, ntar aja coba lu cari deh itu ntar. Kalau aku tulis salah juga kan nggak tahu. Iya bener juga sih. Karena gue pernah ketemu langsung pas lagi kerja nih Kak Dinar ya, gue lihat tuh kayak itu orang Korea ngomong langsung, ini cepet banget, terus orang Koreanya juga tahu tektokannya titik komanya dia ngerti. Iya, terus iya, iya itu iya, makanya iya. kemarin enak banget. Orang-orang temen-temen gue juga kayak, ini temen lu kayak gini, kok lu nggak kayak gini sih baik gitu gua Enggak lah. ini, aduh gua jadi gimana ya? Enggak. Iya bener juga sih. Iya. Nah, waktu untuk jadi translator bahasa Korea sendiri pas awalnya itu kakak ada proses tertentu untuk ini nggak yang harus dilakuin sama kakak? Oh, sebenarnya nggak ada. Jadi kalau misalnya untuk penerjemah Korea, aku kurang tahu sih kalau misalnya bahasa lain ya. Tapi kalau penerjemah Korea sebenarnya nggak harus ada sertifikat yang berarti sih. Oh, nggak ada. Sebenarnya ada sih. Kan kalau misalnya bahasa Inggris tuh TOEFL. Oh, iya. Kalau bahasa Korea tuh namanya tuh TOPIK. Topik Tes. topik hidayat. Terlalu jayus. Terlalu Iya, jayus. oke. Nah, terus kalau misalnya Korea tuh topik Test of Proficiency in Korean. Jadi kayak tes kemampuan bahasa Korea. Oh, itu Jadi panjangannya. iya, Apa, Kak? Test Topik. of Proficiency in Korean. Oh, iya. Jadi iya. tes proficiency itu kemampuan gitu. Jadi kayak tes kemampuan bahasa Korea. Jadi itu kayak TOEFL-nya bahasa Inggris gitu loh. Oh, berarti ngetes berarti dari reading, listening. Ada Ya, tingkatannya berarti. writing ada tingkatannya. Kan kalau TOEFL tuh kalau pernah TOEFL? Pernah lah. Pernah sama Nggak pernah. reading, listening, sama writing. Kok dia pernah kayak nggak ada hasilnya ya? Karena gue nyontek gitu. Itu tes kelulusan gue waktu itu. Depan-depanan teman-teman gue. Oh, dia ngeklik ini, nah gue ngeklik juga gitu. Curang dong. Ya makanya gue tahu di situ. Writing gue bagus, listening gue jelek tuh di situ. Ya, terus ada yang bagus lah ya. Bagus. TOEFL, iya. Jadi kalau misalnya TOEFL tuh kalau nggak salah dia tuh skor kan, dia tuh nilai kan kayak Iya. 600, Iya. 300 gitu. 300, 400. Kalau topik tuh dia level, jadi kayak misalnya kita ngerjain, terus kita dapat nilai segini, nanti nilainya dikelompok-kelompokin gitu dari yang paling rendah topik 1 sampai paling tinggi tuh topik 6. Oh, nah. 6 paling tinggi. Berarti dia itu buka kayak ini apa namanya psikotes hampir ya mungkin ya karena ada levelnya juga tuh. Oh, psikotes ada levelnya? Ada. Boleh. Iya deh tuh dah gitu dah. Sorry lagi. Kayak ini tahu Noryokushike nggak sih kalau Jepang? Nggak. Atau Noryokushike atau Hanyu House yang apa HSK-nya Cina. Iya. Oke, siap. Lagi ya. Ya Nggak pokoknya, tahu, jujur, pokoknya Kak. itu dia ada kayak level-levelannya gitu deh. Oh. Jadi kayak biasanya kalau yang ditanya tuh kan kalau TOEFL yang ditanya kamu nilainya berapa gitu. Iya, iya. Tapi kalau misal topik tuh ditanya kamu level berapa gitu. Jadi bukan ditanya nilainya Jadi gitu. dilihatnya dari levelnya. Lihat dari Udah level. di level berapa gitu. Jadi kayak paling rendah 1, paling tinggi Iya. 6 gitu. Kak, kalau selain bahasa Korea nih, kakak bisa nguasain yang lain berarti bahasa Jurusan aku di kuliah tuh bahasa Cina. bahasa Cina. Jurusan aku tuh sastra Cina. Iya. Oh. Jurusan aku sastra Cina. Berarti kalau nonton drama kok Cina nggak usah pakai translator dong kayak. Iya, ngerti. Puji Oh, kakak jurusan Tuhan. bahasa Cina. Aku jurusannya bukan Korea, nggak nyambung aku jurusan. Tapi berarti bisa bahasa Cina. Ya bisa Jir kan Ya, sekolah. iya. Bisa tapi aku nggak nerjemahin. Oh, cuma bisa aja. Iya, karena aku nggak suka, bukan nggak suka, maksud aku bukan nggak suka, tapi aku lebih ke, karena aku kalau Korea tuh ngikutin entertainmentnya, tapi kalau misalnya Cina tuh aku nggak gitu ngikutin entertainmentnya, jadi belajarnya lebih lamban lagi gitu. Nah, di antara dua bahasa yang kakak pelajarin, lebih susah yang mana, Kak? Kalau dari kakak nih. Jujur aku rada bias sih, rada bias gitu karena kalau misalnya Korea tuh aku suka, makanya aku Oh, iya sih, bisa benar. bilang Korea tuh lebih gampang. Iya sih, benar. Mungkin kalau misalnya kakak tanya ke orang yang suka entertainment Cina, dia akan bilang bahasa Cina yang lebih gampang. Iya, benar. Kayak gitu. Kan aku pilih bahasa Korea karena aku lebih enjoy sih belajarnya. Oke, Jadi kerasa benar. lebih gampang gitu. Karena emang dari awal juga suka kan. Iya. Iya, betul. Minum dulu kak. Ayo kita minum. Ya, awas jatuh. Il. Siapa? Siapa? Ilham. Tadi Ilham. Kasihan dia. Amin. Amin. Makasih ya udah ingat. Iya. Kakak ya. Kita Iya, gue Kak, pendek udah ingat. banget ya. Kak,
Tapi kalau boleh tahu Kak, kan berarti dari 2021 itu job pertama Kakak, sampai kapan sih Kak pas bilang, ah ini job gua nih, ini gue nih, ini jalan gue nih, Ya. gitu. Itu kapan Kak tahun? 2023 sih. 2023. Iya, itu sebenarnya karena 2023 tuh pertama kali offline. Aku nerjemahin offline. Nah, terus sebenarnya 2023 tuh ada beberapa kerjaan offline. Pokoknya kerjaan offline pertama aku tuh ada business meeting gitu. Sampai di kerjaan offline yang ketiga, aku tuh dipuji banget. Kayak "Ih, bagus banget bahasa Koreanya, bagus bla bla bla." Dan ternyata itu kan aku udah kerja kayak 3 kali gitu kan. Ini offline gitu, kerjaan offline. Uangnya kok lumayan gitu. angkanya kok banyak gitu Iya, ya. jadi aku kayak inilah Inilah pilihan aku. aku. Iya, jadi mulai saat itu aku ambis gitu untuk nyari-nyari pekerjaan yang serupa. Tapi pas awal itu di 2023 yang dengan offline itu deg-degan nggak Kak? Perasaannya gimana Wah, pas parah sih. awal-awal? Waktu itu aku masih inget banget pekerjaan pertama aku, di H-1 itu aku nggak bisa tidur. Oh iya. Iya, aku sampai nggak bisa tidur gitu. Kita kecil mau jalan-jalan berarti. Iya, Kayak iya, gitu. jadi kayak, tapi kan bedanya itu excited kan. Iya. Kalau itu kayak bisa nggak Oh, cepat berlalu cemas, gitu. Dipercepat Cemas. waktu, dipercepat biasanya waktunya. mintanya waktu Iya. dipercepat tuh, iya. Kayak gitu. itu berarti offline tuh pertama kali di kantor ataupun Enggak, exhibition sih sebenarnya waktu itu. Oh, pameran. Pameran tapi dia tuh pamerannya untuk nyari customer. Jadi pameran tuh kayak B2B gitu, bisnis Oh, ya, bisnis. bisnis to bisnis. iya, Ya, oke, jadi oke. kayak misalnya dia lagi mau nyari partnership, misalnya dia kayak mau impor ke Indonesia, terus dia mau nyari, Nyari partnernya, iya mau ya. nyari perusahaan yang bisa partner. Nah itu tuh dia nyari-nyari di situ. Gitu. Oke. Nah itu pertama kali gitu sih. Mantap. Waduh. 2023 sampai sekarang kan lumayan jauh Jil, terus juga Iya. kan tadi Kak Dinar bilang lumayan gitu, berarti kan Iya. udah sukses Iya. nih, Amin. alhamdulillah. Benar. Bener. Tapi Gimana Kak? banyak banget up and down-nya sih, banyak banget aku nangisnya, banyak banget aku kayak aku nggak mau kerja gitu, banyak banget sih. Ya. Apa ketakutannya apa Kak? Ketakutannya, bentar aku pengen ketawa, denger suara. Unit apa sih? Nggak apa. Ketakutannya lebih ke setiap kali aku kerja tuh, aku tuh kerja hal yang baru gitu loh. Kayak misalnya aku iya. minggu ini ngerjain tentang medis, tapi ternyata minggu depan aku ngerjainnya tentang pembangunan. Waduh. Kan minggu depannya lagi aku tentang kayak ngaspal jalan. Waduh. Gitu. Karena semuanya tuh hal yang baru tuh aku jadi selalu deg-degan gitu sih. Oh, mantap. Karena bisa aja nggak ada hal-hal tak terduga. Iya, ya, yang aku nggak paham gitu. Betul. Kayak misal jadi sebenarnya kakak tetap jadi translator tapi ada aja kayak tiba-tiba jadi di bidang ini, di bidang itu Iya, gitu kan. bidangnya selalu Iya. beda-beda. Karena kan aku freelance. Iya. Oh, pasti sih. Kak, kalau boleh tahu Kak, kan berarti Kakak translator nih ya. Ada artis atau figur siapa nih gitu yang paling berkesan gitu, boleh sebutin semuanya gitu. Oh, semuanya berkesan sih jujur. Aku inget semua idol dan aktor yang udah pernah aku terjemahin gitu. Kalau siapanya aja, boleh nggak? Kamu mau tahu? Boleh dong, nih kan teman-teman kan banyak Song Seung Hon. Siapa ya? Banyak banget. Aku pernah nerjemahin Jong Hae-in. Jong Hae-in. Aktor di Udah dong. Iya. aktor apa? Aktor. Aktor. Ji Chang-wook. Jong Hae-in. Ji Chang-wook aku belum pernah. Oh. Apa pernah ya? Aku lupa. Dibilangnya inget ya. Enggak. Ji Chang-wook belum pernah. Terus habis itu Song Seung Udah Hon. berapa kali Kak? Terus belum. Ji Chang-wook belum pernah deh kayaknya. Belum. Terus ada CN Blue. CN Blue. Tahu. CNN gua tahunya CN CNN Blue. ya. Big Bang aku pernah nerjemahin Big Bang. Oh, oke. Super Junior aku juga Wih, pernah. tahu tuh nerjemahin. Super Junior mah Dari saya. Super Junior tahu. Berarti dari yang awalnya pas SD Soju. terus Iya. di jadi translator bisa ketemu mereka rasanya Luar biasa sih. Jujur, mungkin kalau misalnya kan itu aku umur 12 tahun kan Iya. waktu itu. Mungkin kalau misalnya 12 tahun Dinar melihat Dinar yang sekarang tuh histeris kali ya. iya sih pasti Kayak yang bisa ketemu iya bisa Bener. ketemu bersampingan dengan mereka iya, itu. pasti nggak nyangka. Iya. Karena kan Tapi dulu di dia situ harus profesional ya kayak iya, walaupun kayak di jiwa udah menggebu-gebu gitu ya, tapi kayak aduh, gitu. Tapi foto mah bisa Kak. nggak bisa dong. Oh, nggak bisa. nggak bisa. Oh, iya, Biasanya iya. nggak bisa. Mereka paling anti sih biasanya sama Oh, iya foto. benar Bukan sih. berarti kayak paling hati-hati gitu Iya, sama iya. foto. Gitu. Pasti sih.
Berarti kalau ketemu nih kayak mau buka gini aja gitu ya rasanya. Iya. Makanya aku kayak kalau misalnya lagi di depan mereka, aku selalu cuma bisa ngecek notifikasi dari kayak iWatch aja gitu. Oh iya. Takut soalnya kalau buka HP tuh kayak takut. Boleh bahaya Itu banget. pun juga cuma ngecek notifikasi aja ya. Iya, kecuali emang ada urgent yang harus Iya, aku bales iya. gitu, baru mungkin aku ngeluarin HP. Gitu. Tapi selama kan pernah ketemu kayak akhirnya pernah ketemu sama Super Junior, Big Junior Bang gitu-gitu. pernah. Kan jiwa fan girl-nya pasti keluar ya, Kak. Ini nggak ada rasa pengen nyubit gitu kan biasanya kalau fan girl gitu kan. Nyubit mah nggak fan boleh. girl Enggak kan lah. apa gemes gitu kan sama yang ininya. Oh, ya kan tapi kita profesional Iya. gitu. Jadi aku tuh sebisa mungkin bikin mereka nggak tahu kalau aku tuh suka sama mereka gitu. Dan aku kayak ngefans sebenarnya sama mereka ya. Tapi aku bikin gitu supaya dia nggak tahu gitu kalau aku ngefans sama Harus dia. bersikap biasa aja, Bersikap biasa netral aja. gitu lah Karena ya. biar dia nyaman juga sih sebenarnya. Oh, Kalau kita kayak terlalu, sudah aku ngefans sama kamu, tak pasti kan dia jadi nggak nyaman Oh, iya, gitu. benar. Gitu aja sih. Tapi waktu itu yang translatein mereka itu pas ada konser di Indonesia kah? Oh iya. Oh, Aku iya. selalu nerjemahinnya pas mereka lagi di Indonesia sih. Nah, berarti yang tahun depan Bapak ada juga tuh. colek. Spoiler. Ya. Tahun ya? Tahun Belum ya? tahu ya. Belum tahu. Oke. Doain aja ya, semoga jadi. Amin. Amin. Aku mau ngelap keringet dulu. Enggak Ini panas ya? panas. Wah, udah kelamaan di Korea. Gila. Iya, kemarin pulang ya kayak bener. Iya, aku baru kayak sekitar 2 minggu lalu sih ke Korea. Baru ke Korea ngapain tuh Kak? Kira-kira? Itu aku nerjemahin pabrik. Pabrik. Iya, nerjemahin pabrik. Jadi aku kayak nemenin MUI. Oh. Ya, aku nemuin. Jadi tuh ada MUI, MUI Korea. Majelis Ulama United Indonesia. Iya. Kan jadi tuh ada pabrik yang mau dapetin halal MUI. Oh. Nah, MUI-nya tuh harus review gitu ke sana. Harus datang ke sana. Harus datang ke sana. cek Nah, gitu. aku nemenin MUI. Oke. Wih. Nah, nih kita udah masuk ke sesi ini nggak diomongin. Wih. Oh, wow. Karena cuman di sini hal-hal seru Omongin. Nih sebelumnya itu berarti pernah denger nih Kak Dinar itu kedatangan orang Korea nih ya kan? Itu dokter ya di sini ya? Oh iya, Ya, pernah. itu, ngebedah itu kan butuh waktu berjam-jam tuh Kak. Iya, Coba iya. dong Kak diceritain Kak di situ Kak. Oh, ya jadi tuh sebenarnya aku emang udah beberapa kali nerjemahin medis, tapi biasanya itu cuma nerjemahin di kayak pas lagi diskusinya aja gitu loh, kayak misalnya dia presentasi, seminar, itu udah sering. Tapi ternyata di hari itu tuh aku harus nerjemahin sampai ke meja operasi. Harus masuk. Kardinalnya Harus juga masuk. ke ruangan operasi tuh. Iya, jadi tuh ternyata hari itu tuh jadwalnya tuh adalah hands-on workshop. Jadi tuh emang tiba-tiba pas ditawarin kerjaan itu, kok bayarannya rada aneh ya? Kok bayarannya kayak bisa 3 kali lipat aku biasanya ya? Waduh. Gitu. Janggal. Dulu janggal. Nah, terus tapi karena kita suka uang, jadi dan kebetulan emang bisa, jadi kayak oh yaudah deh coba dulu. Emang apa ya gitu kenapa bisa? Maksudnya aku nanya gitu kenapa bisa bayarnya segini? Oh iya karena harus ngikut operasi. Iya langsung intro Netflix. Tetap kakak terima. Tetap aku terima karena udah aku yain dari awal gitu loh. iya, Jadi nggak iya, enak kalau mau aku iya, tolak. benar. Nah ternyata jadi jadwalnya itu tuh adalah hands-on workshop. Jadi dia workshop tapi itu sambil nyontohin gitu loh. Jadi ada dokter Korea, dia tuh nyontohin ke residen-residen Indonesia. Iya, jadi dokter-dokter residen gitu. Pas Dan operasi itu. dokter koas, iya. Jadi ternyata mereka itu tuh udah nyewa kadaver. Tahu kadaver? Nggak tahu. Mayit. Dia udah nyewa mayit. Jadi tuh mayit yang kayak jadi tuh ada 2 mayitnya. Yang pertama tuh baru 4 hari, yang kedua tuh udah 8 hari. Gitu. Jadi Merinding gua anjir. iya. Jadi waktu itu hands-on-nya tuh sebenarnya hands-on tentang filler. Jadi kayak fillernya tuh harus dimasukin di mana, harus dimasukin. Jadi kan kalau filler tuh harus dimasukin jangan sampai kena nadi. Tapi ada juga beberapa yang harus kena nadi. Nah, terus jadi dikasih tahu nih kalau misalnya yang ini tuh masukinnya harus lewat sini. Tapi kalau misalnya lewat gambar doang kan suka bingung. benar-benar. Makanya tuh makanya pakai kadaver gitu. Jadi disuntikin. Terus habis itu bayangin ya, itu maksudnya udah kondisi membiru, udah kondisi ini. Udah bau ya gitu. Iya, udah Kampar pakai kampar Apa tuh. pakai resep Aku apa nggak- Kak, di saat kayak gitu?
pressure-nya. Lebih ke nih, itu kan semua yang ada di ruangan itu dokter. Jadi satu dokter, satu residen, di mana dia udah biasa dong sama yang namanya tubuh manusia, cairan manusia. Tapi kan aku bukan dokter. Sedangkan nggak ada yang paham gitu kalau misalnya aku dokter. Itu sumpah, itu kan sejam pertama masih oke, 2 jam pertama sampai kayak 4 jam pertama tuh aku masih kayak oke lah bisa. Pas udah 5 jam, itu aku nerjemahinnya, kan aku nerjemahin, aku bilang, iya nanti ini dimasukin ke... Aku udah kayak gitu, ini aku udah kayak gitu. Aku udah kayak gitu, sumpah. Itu aku benar-benar mual banget, mual gitu. 8 jam deh, 8 jam waktu itu. 8 jam. Kayak sekolah ya berarti ya. Tapi pokoknya abis itu aku langsung dirawat, aku panas. Oh, Demam, mungkin nggak stres kali ya. mungkin. Karena itu kan hari pertama. Nah, hari kedua itu aku nerjemahin lagi operasi pengangkatan ini apa namanya lemak di bawah mata gitu. Kayak mata kan biasanya kalau lemak di bawah mata tuh jadi berat gitu kan matanya. Oh, gitulah ya. Iya, nah itu aku ikut tuh. Jadi dia digunting lah, aku ngeliat mata digunting, ngeliat apa. Yang ini kan serem ya. Tapi dengan bayaran, misal anggap bayarannya segitu, 3 kali lipat lagi dari yang biasanya kakaknya. Kalau ada itu lagi bakal diambil nggak? Bakal sih. Iya tetap. Jadi bakal Karena sebenarnya seru. Angka. Tapi sebenarnya seru. di luar itu juga karena aku jadi punya cerita, Benar, terus aku jadi punya portofolio, Benar. pengalaman. Nggak semua translator bisa jadi di situ. Menurut aku iya, aku juga kayak gitu. Dan maksudnya emang pas saat itunya tuh aku susah gitu ya, pas itunya aku kayak ngerasa mual apa. Tapi setelah itunya tuh aku merasa bangga sih ke diri aku gitu, ngerasa happy gitu. Bangga. Iya, pun aku jadi keinget lagi kadang-kadang aku pengen muntah lagi. Maaf Kak, ini gimana ya? Tapi itu paling paling menurut gue ya kayak itu wah ini kayaknya kita harus undang Kak Dinar itu karena ini gitu. Karena semua ini Kak Dinar belum pernah ceritain kan nih. Iya, belum Nah, pernah. ini buat teman-teman Kak Dinar nih yang pengen tahu Kak Dinar kayak gimana nih kerjanya. Nonton dah di sini nih. Betul sekali. Tunggu apa lagi dan ntar dah nontonnya ya. Kayak tahu Kidzania nggak sih? Tahu. Kan? Kan kalau misalnya Kidzania tuh profesinya ada macam-macam. Iya. Aku tuh kayak hidup dalam Kidzania gitu loh. Bener sih. Kayak hari ini aku jadi dokter, besok aku jadi Damkar lah apa ya? Iya. Itu ya. Penerjemah. Tapi profesi Pasti, yang gitu ya. pengen banget Kak Dinar ini apa? Mau translator ini. Apa itu kira-kira Kak? Oh, yang maksudnya kayak Yang paling belum, aku dia pengen banget. banget tuh. idol. Aku tuh pengen Oh, banget jadi idol. idol. Sebenarnya pengen banget nerjemahin konser gitu dan makanya aku senang banget sih waktu pertama kali aku nerjemahin konser. Terakhir itu kapan? Film gitu Kak. Film, aku nerjemahin View. Oh. Aku nerjemahin View, aku nerjemahin YouTube, gitu juga Netflix gitu. Tapi balik sebentar Kak ke yang meja operasi, kan kakak nerjemahin nih. Terus kan juga ada mungkin bahasa dokter yang beda. Iya. Itu ada kesulitan nggak Kak? Oh, jujur iya sih, ada beberapa yang kesulitan. Nah, tapi tuh biasanya kalau kerjaan-kerjaan yang susah kayak gini, aku selalu minta bahannya tuh di H-1, kayak sebelum hari H-nya gitu, supaya aku bisa belajar. Dan aku selalu jujur, kalau misalnya aku tuh kan bukan dari latar belakang medis, aku tuh latar belakangnya bahasa. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kamu mau aku nerjemahin dengan betul, medis, ya ya. harus dikasih dulu Iya, gitu bahan-bahannya. materinya, Ha-ha. iya, Benar. setuju. Bahan-bahannya gitu sih. Mantap juga nih Ji ya Iya perjalanannya. betul. Panjang banget dan seru Coba banget. lu posisinya di situ. Kabur gua. Pingsan. Tapi itu sebelah Kak. Berarti ini kadavernya, Karena ini dokternya. ini Kak Aku Dinar. iya, nah itu sebenarnya tadinya aku tuh pengen dari belakang aja gitu Nah, loh. Maksudnya at least aku nggak ngeliat kadavernya. Tapi aku ditarik terus. Karena kan aku harus kayak nerjemahin nadinya. iya. Paling nama-nama nadi tuh. Ya ampun, Tapi arteri. satu sisi jadi insight baru lagi kan. Iya, jadi sekarang kalau misalnya disuruh nerjemahin medis, aku berani. Kan udah tahu. tahu gitu Iya. benar. Tahu. Nah, tapi selama perjalanan kakak ini ada hal berat nggak sih kak dalam prosesnya? Oh, banyak banget sih. Sebenarnya tuh apa ya? Mungkin ini tuh berat sebagai translator dan berat sebagai freelancer juga. Iya, Aku itu kan ternyata freelancer ya, yang gak terikat dengan satu kantor. Iya. Nah, sebenarnya awalnya tuh aku mikir, wah kalau freelancer enak nih, aku bisa libur sesuka hati aku. Iya, Aku bisa kayak yaudah pilih-pilih Iya. kerjaan. Tapi nyatanya tuh ternyata malah karena freelancer
waktunya tuh jadi malah nggak Malah terdefine bener. gitu loh. Itu ya. Iya, Nah. waktunya malah lebih tidak terdefinisi kayak Iya. misalnya, apalagi kalau misalnya aku nerjemahin konser itu kan berkelanjutan ya. Bener. Maksudnya ada H-1 persiapan konser, ada Betul. H+1 nemenin idolnya Iya. ke bandara Iya. gitu. Nah itu tuh misalnya hari pertama itu aku call time-nya jam 6 pagi. Iya. Tapi baru selesai kerja nanti jam 11 malam. Wow. Besoknya lagi aku call time-nya jam 4 pagi. Wah. Ntar baru selesai lagi jam 1 malam. Kayak gitu loh. Jadi malah lebih padat dan lebih capek ya. Iya, Nah, karena tidak terdefinisi. Sebenarnya itu sih Iya, yang iya. paling capek. Dan sebenarnya aku sebagai penerjemah itu kan ada di tengah-tengah nih. Nah, Jadi misalnya ada pihak A sama B. Nah ketika pihak A sama B ini berantem, iya. seolah aku yang salah gitu loh. Oh iya. Padahal kan seolah aku yang dimarahin Iya, iya, gitu. iya. Padahal kan aku sebenarnya cuma ada di tengah-tengah gitu. Translator ini, Iya, iya. jadi posisi aku tuh kayak selalu serba salah. Iya, iya. Karena aku harus netral. Nah, bener. Misalnya kayak ada A sama B berantem nih. Menurut aku sebenarnya yang salah si B nih. Tapi kan aku nggak bisa Nggak gitu bisa. loh. Iya, jadi aku harus netral, aku harus nyampein. Sedangkan aku tuh nggak boleh ngeluarin pendapat aku tuh nggak boleh. Iya. Oh, nggak boleh Nggak boleh ngeluarin sendiri. pendapat. Karena kalau misalnya aku ngeluarin pendapat, nanti terjemahannya jadi nggak netral Iya, gitu. Itu sih sebenarnya hal-hal yang harus netral yang paling aku susahin. Berarti dalam gitu. pekerjaan freelance kakak ini sebagai translator juga Hmm. ada kayak istilahnya mungkin SOP-nya lah ya. Iya. Iya, hmm. gitu. Iya. Katanya punya kelas Korea juga, Kak. Aku punya. Nah, itu duluan kelas Korea atau jadi translator dulu? Duluan kelas Korea dulu. Kelas Korea dulu. Duluan kelas Korea dulu. Sebenarnya translator online yang kecil-kecil dulu gitu sih sebenarnya. Oh, Online berarti kecil. udah garap translator online. Iya. Terus aku bikin kontennya rame, baru aku bikin tempat les. Oh. Gitu jadinya. Iya, itu marketing yang baik Iya. itu menggunakan konten sih. Iya, benar. Tempat Di- lesnya ada di mana? Di online. Oh, di online. Online. Aku Itu bisa online. daftar di bio kakak. atau- Ada di bio aku juga, tapi lagi penuh. Lagi Oh, penuh iya. nih, sorry banget Penuh, nih Penuh, ya, aku belum teman-teman. nemu guru lagi soalnya. Saking Guru sibuknya. lagi. Jadi Iya. mau diajarin Korea Boleh. biar jadi guru sampingan Kak. Kalau Boleh. angkanya ternyata cocok. Cocok Ubay Opa atau Ubay Iya, Opa. bener. Aduh, lagi. Anyong gitu. Ubay Opa. Kan udah mulet. Mulet, emang ada kok orang Korea mulet. Banyak lah. Banyak ya? Idol sekarang kan mulet. Lagi Nicole doang berarti ya. Coy. Iya. Berarti kakak udah bolak-balik Korea Indonesia? Dikatakan bolak-balik sih enggak Sering, juga ya. cuman sering. Tapi kayak ya 10 kali Tapi lebih ada. enggak sampai sih jujur, kayak mungkin kayak 6 kali 7 kali Oh, gitu. 7 kali. Banyak Oh. ya. Banyak Banyak itu. ya. Banyak Kak, banyak. Lebih suka makanan mana kak? Kan Indonesia juga enak, Korea kayaknya juga enak nih kalau aku lihat dari film-film. Ya tapi sebagai orang Indonesia aku tetap sukanya makan sayur asem Oh pakai iya benar. Wah, sayur. sayur asem pakai ikan teri ya, Ikan teri, pakai ikan asin, ya, tangan. tetap Gak ada yang baik, bisa setuju. ngalahin itu. Mantap itu sayur asem. Suka pernah coba makan Korea nggak? Apa? Pernah coba makanan Korea nggak? Belum pernah. Topoki. Pernah makan topoki. Di Aeon Kak, di Iya, Aeon. kayaknya ada ya? Ada kayaknya Oh. ada. Enggak kak, dia belum pernah kak. Enggak, belum pernah. Iya. Enggak topoki yang di Indom yang Yang itu. saset. Iya, saset. Ini nggak pernah kayak samyang gitu. Oh, samyang. Oh, Samyang. iya benar. Samyang Korea. Samyang pernah. Samyang suka Iya. samyang. Suka, pedes-pedes suka gitu. Nah, sebenarnya makanan Korea tuh rata-rata base-nya kayak gitu bumbunya. Oh. Pedes yang kayak gitu kak. Pedes yang kayak gitu. Tapi gua kurang sih. Sama. Berarti nggak suka. Nggak suka. Nggak akan suka Tapi makan Korea. suka pernah makan, Pernah makan, Iya. tapi nggak suka. Kuring. Tapi mungkin mau yang kayak yang ada sayur-sayurnya gitu pengen coba sih gitu. Oh, yang kayak daging Mm-mm. dibalut sayur. Nah, gitu itu ya. tuh kayaknya di tray-tray enak tuh. Iya. Yuk, kapan-kapan yuk. Aduh. Aduh. Gas. Kalau nonton drama Korea, Hmm. ngeliat makanannya enak mulu kayak. Enak, iya. Dia kayak makannya kayak enak ikut gitu ya. Makan juga. Iya. Bener Berarti itu. kalau kayak nonton mukbang Bener, gitu, bener, gitu. wah, udah Kayak enak luar aja biasa sih. Apa tapi kebiasaan budaya Korea makan mie sambil ngebir. Iya. Iya Oh, tapi bener. kebiasaan budaya Tapi kan itu Korea. budaya, iya. Iya budaya. bener. Kita budayanya Kan iya. Root beer. Root beer. Iya. Bener, Oh, iya. salah. Oh, bener. Budaya Korea. Korea. Tapi mereka
budaya minumnya itu memang kenceng kayak Jepang. Oh, nggak cepet ya, nggak kencang. 11-12 sama Baghdad ya? Budaya Pak. Budaya Baghdad. Sampai mereka tuh ada satu kerjaan namanya derigisa. Jadi derigisa tuh supir pengganti. Jadi kalau misalnya dia bawa mobil, tapi saat itu dia ada makan tim. Jadi kalau misalnya di Korea, makan tim kerjaan tuh mereka harus selalu minum. Iya. Nah kalau misalnya mereka bawa mobil, mereka tuh harus nelpon si derigisa itu buat bawain mobil mereka sampai rumah. Iya. Suka lihat tuh di Gitu, iya. drakor. Iya Pernah sih. nonton drakor nggak? Iya pernah tuh drakor nggak? Nontonnya tuh drakor yang Pang nggak Inlok. tahu sih ya, apa Pang Inlok. Ada. Cuman nggak tahu ya namanya siapa kok. Badannya gede, terus preman nih. Adera. Bukan. Tren to Busan. Bukan, ada deh, dia bapak-bapak. Madongsong. Nah, itu Madongsong, itu jagoan Itu gua. film kan? Iya, film, tapi Aku dia tertubusan ya Madongsong? Iya. enggak tahu. Iya. Iya. Tapi gue suka nonton film dia kayak dia mafia gitu Iya, kan. mafia. Nah, itu suka gue main apa film-filmnya, terus juga Film. kalau makanan ya kalau konten-konten dilihat di short atau TikTok itu kan menggugah ya. Jadi kayak pengen nyoba terus gitu. Tapi Kak, kalau boleh tahu nih, selama perjalanan tuh ada nggak sih hal terberat ataupun tantangan yang mungkin kayak dipikir berapa kali, ini gimana ya, gitu. Dari Kak Dina gimana? Ini sih, jadi tuh kan sebenarnya seberapapun aku belajar, bidang yang ada di dunia itu nggak akan pernah habis gitu. betul. Kayak misalnya, oke hari ini aku udah nguasain tentang medis nih, tapi tiba-tiba ada yang ngehubungin aku, besok tolong terjemahin ya, misalnya tentang tentang misalnya solar angin. Benar. Gitu. Misalnya kayak tentang pembangkit listrik tenaga angin ya, besok kita mau ada meeting tentang ini. Oke, aku misalnya minggu ini aku udah jago nih, aku udah ngerasa aku udah jago di soal medis. Tapi tiba-tiba pembangkit listrik tenaga angin itu kan adalah satu bidang yang berbeda lagi kan. Nah, itu aku selalu mikir kayak aduh aku ambil nggak ya, sedangkan aku aja nggak tahu apa-apa gitu tentang tenaga angin. Belum lagi kalau nanti syukur-syukur kalau misalnya nanti dikasih bahannya dulu. Tapi kalau misalnya enggak, aku harus apa gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin aku mikir 2 kali gitu. Karena kan aku nggak boleh salah nerjemahin gitu. Kalau salah nerjemahin akan fatal. Fatal banget. Miskomunikasi kan. Iya. Soalnya berarti Kak Dina harus belajar juga ya jadi translator ya berarti ya? Iya, bayangin kalau medis kita harusnya nyuntik filler tapi jadi nyuntik formalin. Apa aku nggak di Formalin. nggak di iya. Mending kalau diomelin doang. Kalau aku di shoe Iya, gimana? Bener. Tapi emang susah banget sih ya harus kayak gitu ya. Iya. Bisa paham juga. Tapi ada nggak Kak yang nggak ngasih materinya selama perjalanan Kakak jadi? Banyak banget sih. Biasanya tuh kan aku kalau misalnya nerjemahin meeting itu masih penting deh, karena kalau meeting kan kita duduk melingkar gitu ya. Tapi kadang-kadang aku tuh suka nerjemahin seminar atau konferensi. Jadi penerjemahan tuh ada 2, ada penerjemahan simultan sama penerjemahan konsekutif. Kalau konsekutif tuh misalnya kakak ngomong dulu, terus nanti aku terjemahin gitu. Tapi kalau misalnya konsekutif tuh aku di booth sendiri, jadi dia pakai mic, aku pakai earphone. Nah aku tuh harus secara real time gitu loh. Aku nggak boleh nunggu dia selesai ngomong, terus aku terjemahin. Tapi begitu dia ngomong, di ballroom itu yang kotak-kotak gitu ya? iya yang kotak-kotak. Jadi kayak begitu dia ngomong ya aku harus langsung terjemahin gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh jarang banget dikasih bahannya gitu, dikasih bahannya. Berarti itu hal kayak gitu juga cukup sulit Kak? Banget sih, banget itu. Tapi memang aku kayak selalu siapin tablet gitu, biasanya selalu siapin iPad gitu. Jadi biasanya kalau ada yang aku nggak tahu ya langsung aku search gitu di Google. Tapi aku kan orangnya tuh bener-bener menentang AI sebenarnya. Jadi makanya aku nggak pernah gitu lagi nerjemahin buka AI itu nggak pernah sih, puji Tuhan. Mending ke Google. Gitu ya. Bener sih, setuju. Tapi Kak, ada nggak sih pelajaran, kan Kakak konten creator juga nih, entrepreneur juga nih ya kan, berarti ada nggak sih pembelajaran dari antara kedua itu buat Kakak sendiri nih? Selama perjalanan Kakak. Jadi selama ini tuh aku kalau misalnya kerja apa-apa atau sama orang tuh aku selalu pakai perasaan kan. Jadi makanya sebenarnya di awal-awal jadi penerjemah aku tuh sering banget nangis. Karena misalnya kayak tadi nih A sama B berantem, sebenarnya aku nggak salah apa-apa. Tapi aku jadi kayak ikut nangis karena aku ngerasa aku ikut dimarahin gitu. Nah kalau misalnya sekarang lebih ke aku jadi orangnya lebih thinking gitu loh, lebih feeling gitu. Jadi makanya sekarang aku juga udah jarang ngerasa
sakit hati. Itu Karena sih sebenarnya. udah lepas gitu. Iya, jadi Udah. lebih kayak ke muka tembok aja. Ah, Dan aku ngerasa kalau emang misalnya hari itu aku lagi bagus ya syukur. Tapi kalau misalnya aku hari itu lagi nggak bagus terjemahinnya ya aku tinggal mikir ya emang Tuhan lagi nggak mau aja aku bagus hari itu. betul. Jadi kayak lebih menerima kenyataannya gitu Yes. sih. Bener ya, namanya juga hidup, Kak, ada naik turunnya, Iya, benar. berputarnya. Aku nggak mau, sebenarnya aku pengen naik terus. Aish, Amin. Amin, amin. Amin. poris nih atas atap nih, jadi poris nih. Amin. Amin. Tapi ada pernah ketemu ini nggak, Kak? Apa aku nanya-nanya dikit aja nih, kayak orang Korea yang mungkin agak ribet gitu, misal Agak ribet. kakak lagi translatein, taunya oh belum saatnya ngomong gitu, ada nggak? Oh, nah jadi tuh aku tuh suka banget kalau misalnya nerjemahin. Aku senang kalau misalnya nerjemahin orang yang udah biasa pakai penerjemah, Iya. karena dia tuh akan tahu di mana dia harus berhenti ngomong. Tapi ada beberapa orang yang baru pertama kali pakai penerjemah. Nah ini mereka tuh kadang-kadang suka lupa berhenti iya, gitu. Iya, iya. Lupa berhenti. Jadi nggak sadar ngomong terus. Terus nggak sadar ngomong terus. Nah itulah kenapa tiap penerjemahan itu aku selalu bawa buku kecil gitu. Jadi Iya. tugasnya itu adalah untuk nyatet. Jadi walaupun dia ngomongnya udah dari Jakarta sampai Cirebon, aku tetap bisa Nyatet. nyatet. Jadi aku tetap bisa inget gitu dia ngomong apa. Jadi ntar tinggal aku terjemahin gitu poin-poinnya. Seru. Gitu sih Dan biasanya. Mantep itu. Berarti menurut Kak Dinar nih, untuk hari ini, iya. sebagai translator nih, menjembatani Indonesia dan Korea itu menurut Kak Dinar seperti apa? Pertama itu beban banget sih. Oh, Itu beban banget. Tapi kalau misalnya aku lagi nerjemahin pemerintahan atau aku lagi nerjemahin medis yang berhubungan dengan nyawa, itu kan aku nggak boleh ini ya, nggak boleh salah ngomong nggak boleh sih. salah ngomong Bener. gitu. Nah sebenarnya tuh banyak banget orang yang bilang kayak ya nerjemahannya kerjanya cuma penerjemah, tinggal Google Translate aja gitu, tinggal ChatGPT. Kata siapa? Iya kata siapa? Padahal ChatGPT aja tuh sering banget salah gitu kalau misalnya iya. nerjemahin. Nah aku sebagai manusia tuh kan nggak boleh salah gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya beban banget sih. Iya. Tapi ketika aku udah selesai pekerjaan itu dan ternyata semuanya benar dan lancar, itu merupakan suatu kebanggaan sendiri gitu. Jadi bersamaan dengan beban, tapi bersamaan juga dengan aku bahagia dan bangga gitu sama Penting kerjaan berusaha aku. dan berdoa dulu ya. Iya, bener-bener sisanya sih serahkan ke Tuhan. Oke, sisanya kita pasrahkan. Pasrahkan. Kalau bisa kembali ke Kak Dinar yang pas awal mula belajar bahasa Korea nih, apa yang ingin Kak Dinar bilang ke diri kakak sendiri? Coba. Lebih ke jangan nyerah sih. Jadi sebenarnya di tahun, kan aku 2023, terus 2024 tuh aku sempat nyerah gitu loh, sempat kayak aku nggak mau jadi penerjemah lagi. Gitu. Nah, kalau misalnya 2000 itu, Kak? Iya, sebenarnya tuh alasannya tuh karena waktu itu tuh kan orang tua aku dua-duanya meninggal. Nah, terus jadi nggak ada yang bangga kan sama aku. Jadi aku mikir, buat apa terus ya aku kerja gini gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata aku nyerah di tahun 2024, itu tuh aku nggak akan ada gitu di titik aku sekarang. Jadi aku pengen bilang kayak dikit lagi gitu. Dikit lagi, semangat dikit lagi, pasti akan bisa gitu. Amin. Semangat. Pasti itu. Yang pengen nyerah di tengah jalan jangan nyerah, Ya, siapa tahu jangan nyerah, nemuin dikit lagi. dikit lagi. lagi. Ingat aja dikit lagi. Oh, sama aku mau bilang sih, kan sebenarnya aku tuh gak punya privilege apa-apa ya. Maksudnya ketika dulu tuh aku belajar bahasa Korea juga sendiri. Aku tuh belajar bahasa Korea nggak ke Korea sama sekali loh. Kan banyak banget teman-teman di sekitar aku yang bilang, ya aku nggak bisa belajar bahasa Korea karena aku tuh masih ada di Indonesia. Gitu. Kata siapa? Padahal bisa-bisa Gitu. Maksudnya tuh aja. aku hadir di sini supaya nunjukin kalau tanpa privilege pun kita bisa belajar bahasa Korea. Walaupun ya emang kita harus usaha lebih keras daripada orang lain, betul. tapi ya itu nggak menutup kemungkinan gitu. Bukan halangan. Bukan halangan. Harus kewajiban belajar bahasa Inggris harus ke Inggris, belajar Iya. Korea harus ke Korea, maksudnya ke Inggris, Iya, nggak ke harus Paris, ke Jerman, kampung apa tuh nggak harus ke kampung Inggris. kampung Inggris di kampung Pare-Pare. Nggak harus ke Pare juga bisa. Iya bisa, Bay. Tuh teman-teman, lihat sosoknya Kak Dinar nih sekarang nih. Nggak perlu ke Korea tapi bisa bahasa Korea. Udah ngejembatanin Indonesia sama Korea nih. Bener nggak sih, Jil? Udah ketemu banyak artis-artis ternama. Idol-idol yang dia agungkan, yang bisa kalian- idolakan, yang agungkan, kalian maaf, idolakan. idolakan dulu. Saya nggak ikutan ya. Iya. Idolakan, terus juga main ke Korea langsung untuk bekerja, bukan buat liburan, sembari liburan ya kayak itu ya? Aku biasanya tuh kalau kerja extend gitu. Extend. Jadi orang-orangnya udah pulang hari Rabu, aku pulangnya masih Rabu 2 minggu lagi. Sekalian ya kayak. Sekalian. Nah, kalau Sekalian. gitu, kalau gitu dibayarin nggak?
dibayarin. Jadi Oh. makanya sekarang aja misalnya aku tolong dong beliin tiket pesawatnya Iya, beda iya. gitu. Oh. Iya, benar. Ih, seru banget itu. Bisa sambil jalan-jalan. Iya. Pernah ke mananya ke selain Korea tapi? Selain ke Korea ya Apa? biasa kayak Thailand liburan-liburan biasa sih. Iya, iya, Nah, iya. Berarti kalau di Koreanya itu semua kota udah didatengin nggak? ada beberapa yang belum aku datengin tapi sebenarnya kan ada beberapa kayak di Indonesia gitu ngapain gitu ya orang Iya. bule ke Indonesia liburan ke Antapani gitu kan Iya. enggak gitu kan. Nah sebenarnya kayak gitu sih. Oh, Jadi benar. paling tapi puji Tuhan memang sekarang tuh ada beberapa yang kota-kota nggak umum yang aku kunjungin karena kan aku main pabrik. Nah biasanya kan pabrik kan ada di tempat-tempat yang kayak Cikarang, Iya. kecil gitu. Iya, Nah, iya. makanya ke Korea juga udah sih. Oke, sih. Seru banget. Oke, terima kasih Kak Dinar. Seru Udah banget pulang. perjalanannya Kak Dinar. Seru banget. Semoga karir Kak Dinar makin melesat, Amin. terus juga kesehatan Kak Dinar diberi kesehatan. Biar bisa jadi Amin. translator terus nih. Amin, amin. Buat amin, buat amin, Amin. buat amin. Maaf ya, Min. Amin. 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 Jangan didengar. Jangan didengar. Jangan didengar. Oke, sukses terus Kak Dinar dimanapun berada. Oke. Terima kasih banyak.